Bab 2761. Apakah perlu bersikap sopan? Panggil leluhur. Ben Zhang dan yang lainnya tampak sangat heran. Suruh ayah keluar untuk memukuli putranya. Pengurus pengadilan kota mungkin tidak punya nyali. Ketua pengurus pengadilan kota menatap Mileye. Aku pengurus pengadilan kota independen dari semua lembaga, kami. Lancang. Pada saat ini, Ben Zhang tiba-tiba berkata dengan marah, tidak peduli seberapa supernatural kamu selaku pengurus pengadilan kota, apakah kamu lebih supranatural dari Tuan Muda? Memang siapa kalian? Kalian hanyalah bawahan keluarga yang, sedangkan Tuan Muda klan yang adalah majikan, kalian ingin mengabaikan majikan. Ketua pengurus pengadilan kota melirik ke arah Ben Zhang, aku hanya menuruti perintah Ibu Ratu Su. Bahkan Tuan Muda pun tidak berhak mengganggu pengurus pengadilan kota. Ben Zhang mengangguk, kalau begitu, kalian sebaiknya bertarung dengan Tuan Muda saja. Ketua pengurus pengadilan kota sedikit mengernyit. Saat ini, tubuh Mileye di kejauhan tiba-tiba menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketua pengurus pengadilan kota tiba-tiba berubah drastis. Kilatan ganas melintas di matanya, formasi. Formasi. Menghadapi Mileye, dia tidak berani gegabah sama sekali. Sangat mudah bagi Mileye untuk membunuh orang tua itu tadi. Begitu suara ketua pengurus pengadilan kota terdengar, 4 sinar hitam tiba-tiba membubung ke langit dari pengurus pengadilan kota. Detik berikutnya, di atas kepala ketua pengurus itu, sebuah cakram teknik formasi hitam besar diam-diam muncul. Detik berikutnya, serangkaian guntur dan kilat hitam yang menakutkan jatuh lurus ke bawah, dan akhirnya guntur dan kilat hitam ini berkumpul menjadi petir dewa yang panjangnya 10.000 kaki. Bang! Pada saat ini, seluruh langit berbintang mendidih. Di kejauhan, Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Dia tidak melakukan jurus instan tak terkalahkan. Dia hanya ingin melihat apakah dia dapat dengan mudah membunuh master alam dewa tertinggi ini tanpa menggunakan instan tak terkalahkan. Saat pedang biru gaib membubung ke langit, langit terkoyak. Bang! Sepotong cahaya pedang tiba-tiba menebas petir dewa itu. Bang! Seluruh langit berbintang langsung dimusnahkan. Petir dewa retak, tapi belum sepenuhnya hancur. Mileye hendak menyerang lagi. Pada saat ini, ketua pengurus itu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan bayangan muncul di lapangan. Di kejauhan, Mileye sedikit mengernyit, dan dengan lambaian lengan bajunya, jiwa pedang terguncang keluar. Bang! Ketua pengurus itu terpaksa mundur oleh jiwa pedang ini. Ketua pengurus itu terkejut, jiwa pedang macam apa kamu ini? Mileye tidak memiliki omong kosong apapun, dia langsung menghilang di tempatnya, dan detik berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menebas ke arah ketua pengurus itu. Kilatan energi jahat melintas di mata ketua pengurus itu, dan dia berkata dengan keras, formasi. Bang! Tiba-tiba, dari pengurus pengadilan kota, rantai besi berwarna merah darah membubung ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan meluncur ke arah Mileye dalam sekejap mata. Mileye sedikit mengernyit, dan mengangkat tangannya untuk memotong dengan pedang. Bang! Sepotong cahaya pedang hancur, dan Mileye langsung terdorong mundur 10.000 kaki jauhnya. Tapi rantai besi berwarna merah darah itu tidak rusak. Karena itu bukan pedang biru gaib, maka pedangnya tidak memotong rantai besi tersebut. Saat ini pedang biru gaib miliknya sudah tertahan oleh petir dewa. Pada saat ini, rantai besi berwarna merah darah tiba-tiba berubah menjadi cahaya darah dan bergegas menuju Mileye. Jelek. Di depan Mileye, ruang waktu langsung menjadi lubang besar. Tangan kanan Mileye tiba-tiba terangkat, di langit,
ujung pedang-pedang biru gaib, roh manusia itu bergetar hebat, dan kemudian cahaya keemasan naik ke langit. Bang! Di langit, petir dewa langsung hancur, dan detik berikutnya, pedang biru gaib kembali ke tangan Mileye, dan Mileye menebas langsung. Bang! Di mata semua orang, Mileye menghancurkan rantai berwarna merah darah dengan pedang. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba pupil ketua pengurus itu menyusut, "Kamu." Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Jelek. Di depan ketua pengurus, seberkas cahaya pedang muncul. Secepat guntur. Kilatan energi jahat melintas di mata ketua pengurus. Dia bergegas ke depan, meninju, dan dengan pukulan ini, kekuatan menakutkan langsung tersapu. Bang! Dengan suara ledakan yang menggema, ketua pengurus itu terpental ribuan kaki oleh pedang Mileye, dan segera setelah dia berhenti, cahaya pedang menembus alisnya. Saat ini, Mileye muncul di belakangnya. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Kekalahan total. Di sekeliling, wajah master pengurus pengadilan kota itu jelek sekali. Mereka tidak menyangka ketua mereka dikalahkan dengan cara seperti itu. Tentu saja yang membuat mereka semakin marah adalah tuan muda ini ternyata berani berbuat sesuatu kepada pengurus pengadilan kota. Setelah bertahun-tahun, siapapun orangnya juga akan memberikan wajah pada pengurus pengadilan kota. Dan kini, Mileye ini berani membunuh orang dari pengurus pengadilan kota. Saat itu, tiba-tiba ada yang berkata, "Panggil orang. Panggil orang." Suara itu terdengar, lalu jimat transmisi suara tiba-tiba muncul dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Mileye menoleh dan melirik master pengurus pengadilan kota yang sedang berbicara. Master pengurus pengadilan kota itu berkata dengan garang, "Bahkan jika kamu tuan muda, kamu juga tidak dapat mengganggu pengurus pengadilan kota. Pengurus pengadilan kota hanya..." Jelek. Sebelum master itu selesai berbicara, sebilah pedang langsung menghunjam ke alisnya. Bang! Tubuh master itu bergetar hebat, lalu dia langsung lenyap. Setiap orang. Mileye menoleh untuk melihat ke arah ketua pengurus yang belum sepenuhnya menghilang. Pada saat ini, ketua pengurus itu tertegun, "Kamu." Dia tidak menyangka kekuatan tuan muda di hadapannya akan begitu menakutkan, apalagi tuan muda ini tidak akan memberinya muka. Amarah. Para master pengurus pengadilan kota tidak punya rasa takut, yang ada hanya amarah. Belum pernah ada orang yang begitu tidak menghormati pengurus pengadilan kota. Melihat wajah master pengurus pengadilan kota yang penuh amarah, Ben Zhang di samping menghela nafas pelan di dalam hatinya. Orang-orang ini terbiasa tersanjung sedemikian rupa sehingga mereka lupa identitas mereka. Jika seseorang tidak dapat mengatur posisinya, maka dia tidak jauh dari kematian. Saat itulah Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat master pengurus pengadilan kota itu. Melihat Mileye, wajah master pengurus pengadilan kota itu berubah drastis. Saat ini, mereka akhirnya panik. Tuan muda di hadapannya bukan hanya seorang tuan muda, tapi juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Jelek. Ketua pengurus itu langsung hancur dan tersapu oleh cahaya pedang, tapi Mileye tidak berhenti, dan bergegas menuju master pengurus pengadilan kota itu. Melihat Mileye bergegas, ekspresi master pengurus pengadilan kota pun berubah drastis. Bagaimana mereka bisa menolak? Dan pada saat ini, ruang waktu di langit yang jauh tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, seorang lelaki tua muncul di lapangan, dan lelaki tua itu meraih dengan tangan kanannya dari jarak jauh. Bang! Kekuatan misterius langsung mengunci Mileye yang sedang menyerang. Sangkar! Di kejauhan, Mileye sedikit mengernyit, lalu berbalik dan menebas. Jelek! Sangkar itu langsung dipatahkan oleh pedangnya.
Mileye memandang lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dengan tulisan kecil, "Kota," di dadanya. Pengurus pengadilan kota. Melihat Mileye, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk sedikit, "Tuan muda." "Tuan muda." Mileye memandang orang tua itu dan tidak berkata apa-apa. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, aku adalah ketua pengurus pengadilan kota, Tetua Malfen Gu." Ketua pengurus. Mendengar hal tersebut, wajah master pengurus pengadilan kota yang hadir berubah drastis, dan mereka semua berlutut dan memberi hormat. Ketua pengurus adalah lingkaran dalam klan Yang. Level ini di dalam klan Yang adalah bos super. Di sampingnya, ekspresi Baim Su berangsur-angsur menjadi serius. Orang-orang dari ketua pengurus ada di sini. Akhirnya yang datang bukan orang lemah lagi. Jelas sekali, petinggi klan yang sudah mengetahui keberadaan Mileye. Mileye tampak tenang, lalu bagaimana? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, aku mengerti segalanya. Aku akan memberikan penjelasan kepada tuan muda nanti." Mileye terkekeh, "Penjelasan? Penjelasan apa yang ingin kamu berikan padaku?" Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Yuan itu akan segera dieksekusi." Eksekusi segera. Jelas sekali, ini untuk memberikan muka pada Mileye. Perkembangannya sudah seperti ini, pengurus pengadilan kota tentu saja ingin memberikan muka pada Mileye. Karena kalau lanjut bertarung, apakah dia benar-benar akan membunuh Mileye? Oleh karena itu, pengurus pengadilan kota memutuskan untuk berkompromi. Bagaimanapun ini adalah tuan muda. Saat ini, Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Tidak masalah. Tidak masalah." Mendengar ini, semua orang di lapangan memandang Mileye. Dan Mileye tersenyum ringan. "Setelah kejadian ini, aku memahami satu hal, yaitu klan yang tidak pernah menganggap aku sebagai orang sendiri. Dan jika demikian, kenapa aku harus mengemis dan tetap tinggal di klan Yang?" Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan cincin yang diberikan oleh pria berbaju biru perlahan melayang keluar. "Mulai saat ini, aku bukan lagi anggota klan Yang." Mendengar hal tersebut, wajah Baim Su dan yang lainnya di sampingnya tiba-tiba berubah drastis. Apakah dia ingin melepaskan status tuan muda klan Yang? Ekspresi pengurus pengadilan kota Malfen Gu juga berubah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Mileye berbalik dan pergi. Ben Zhang langsung mengikuti tanpa ragu-ragu. Saat ini, ruang waktu di kejauhan tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, seorang wanita cantik berjalan keluar perlahan. Melihat wanita cantik ini, wajah Malfen Gu di samping berubah drastis, dan dia segera berlutut, "Ibu Ratu Su. Ibu Ratu. Kate Su. Ibu Ratu." Di arena, ketika Baim Su dan yang lainnya mendengar panggilan ini, kaki mereka melunak dan mereka berlutut. Pemegang kendali klan yang sekarang yang sebenarnya. Di belakang Keitsu, diikuti oleh seorang lelaki tua yang memegang pedang, yang auranya sedalam laut, dia sangat menakutkan. Di kejauhan, Mileye menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah Keitsu. Saat ini, garis darahnya masih aktif. Keitsu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye terkekeh. Bibisu seharusnya sudah mengetahui hal ini sejak lama, bukan? Keitsu menggelengkan kepalanya sedikit, "Itu adalah kesalahpahaman. Kamu dapat menggunakan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini, tapi kamu hanya menggunakan cara yang paling ekstrim. Setelah bertahun-tahun berlatih di luar, temperamenmu sama dengan ayahmu, dan kamu masih memiliki temperamen yang sama dengan ayahmu. Ini sangat ekstrim." Mileye menatap langsung ke arah Keitsu. "Orang-orang di klan yang menganggapku sebagai anak haram,
jadi izinkan aku bertanya pada Bibi Su, apakah aku anak haram? Keitsu sedikit mengernyit. Mileye tiba-tiba meraung, apakah aku anak haram? Raungan ini, selain amarah, juga mengandung sedikit keluhan. Melihat auman Mileye, lelaki tua yang memegang pedang di belakang Keitsu sedikit mengernyit. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tekanan mengerikan langsung menyelimuti Mileye saat berbicara dengan Ibu Ratu, bersikap yang sopan. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Mata lelaki tua yang memegang pedang itu tiba-tiba menyusut, dan detik berikutnya, kepalanya terbang keluar. Langsung dengan pembunuhan instan. Detik berikutnya, seorang wanita dengan rok polos muncul di depan Keitsu. Dia menatap langsung ke arah Keitsu. Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu akan bersikap sopan? Bersambung.